Ya, jadi transformasi Laplace itu adalah sebuah transformasi dalam matematika ya yang digunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan sebuah langkah-langkah matematis. Ya, tidak hanya transformasi Laplace ya. Jadi ada yang dalam statistik itu ada namanya transformasi Z. Ya, ada yang lebih ribet lagi namanya transformasi Fourier. Ya, nah yang mau kita bahas adalah transformasi Laplace. Ya, jangan bingung kalau di sini kita ketemu integral. Ya, jadi sebenarnya ini ya definisi transformasi Laplace ini, mungkin ini kelihatan lebih ribet daripada PD yang kita selesaikan bentuknya ya, bentuk matematisnya kan kadang kalau ketemu cacing-cacing integral kayak gini kan agak bete ini gitu. Tapi sesungguhnya ini itu menolong kita ya, menolong kita untuk menyelesaikan PD. Karena nanti ada yang namanya Laplace dari turunan gitu ya. Kan jadi kalau PD itu kan kita punya turunan kedua, ketiga dan seterusnya. Kita harus nyari fungsi asalnya atau fungsi Y-nya gitu ya. Nah, ini ya transformasi ini itu digunakan untuk menyederhanakan langkah yang tadinya itu langkah-langkahnya itu langkah-langkah. Anda masih ingat waktu kita menyelesaikan PD 1 sebelum UTS? Itu kan macam-macam tuh, ada PD Bernoulli, PD eksak, bla 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 dan kawan-kawannya gitu. Nah, ini nanti dengan transformasi Laplace itu penyelesaian PD-nya itu menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah. Ya, Anda bayangkan yang barusan kita kerjakan itu kan PD linear order 3. Ini nih, order. Yang barusan kita selesaikan ini tadi. Ya, PD order 3 dan belum selesai ya. Belum selesai kalau misalkan ada nilai awalnya. Ada truk lewat. Ini kalau ada nilai awalnya, kita belum selesai ya guys ya. Kita masih harus menyelesaikan untuk mencari apa? Mencari koefisien daripada suku-suku solusi. Gitu kan? Tadi solusi terakhirnya tadi apa? Ini solusi terakhir kita tadi. Nah, yang ini. Ini kalau kita punya solusi nilai awal, ini belum selesai. Ya, apa? Kita masih harus mencari C1, kita harus mencari C2, dan kita harus mencari C3. Masih ingat ya? Nanti kita bakal ketemu matrik, gitu-gitu, ketemu matrik dan kita nyari solusinya. Nah, jadi langkahnya banyak ya gitu. Pintar kok, sana dulu ya. Ibu belum selesai ya, Nak? Oke, kita lihat bagaimana transformasi Laplace ini bekerja. Ya. Oke, jadi ini adalah definisi. Dia dikasih nama transformasi Laplace itu karena yang menemukan Laplace. Gitu ya. Jadi definisinya itu ini. Udah atasnya nggak usah Anda baca. Jadi Laplace itu ini intinya. Saya langsung to the point aja ya. Ya, ada yang pakai L besar, tapi saya sebenarnya lebih sering saya pakai L cantik, saya nyebutnya ya. Jadi L cantik itu dia akan membawa sebuah fungsi T. Kenapa dikasih fungsi T? Karena biasanya waktu yang sering dipakai. Dari fungsi T ke fungsi S.
gitu ya, yang tadinya fungsi T ke dalam sebuah fungsi S. Ya, definisinya apa? Definisinya adalah integral itu ya, 0 hingga tak hingga E pangkat min ST dikali dengan FT DT. Ya. Ini waktu di PD kan kita pakai X nih. Nah, sekarang ini kita pakai T. Gitu ya. Kan kita sering main ketika PD linear 1 sampai PD linear PD1 sampai dengan PD tinggi itu kan kita sering pakai Fx ya. Sekarang kita pakai Ft. Gitu aja ya bedanya ya. Baik, ini namanya yang ini dalam matematik namanya fungsi kernel. Fungsi kernel. Ya, ada yang namanya lagi transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu nuliskannya dengan F cantik ya. Misalkan F cantik Ft. Nah, ini ada lagi integral dengan batas sekian-sekian, saya lupa fungsinya. Anda bisa cari, tapi ini kalau nggak salah, kayaknya pangkatnya itu kalau nggak salah ada bilangan imajinernya, gitu ya. I bla 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 kali FT DT. Dan lebih panjang lagi, kayaknya ada 3 deh atasnya itu. Dan ini bukan bikin ribet, tapi sebenarnya dia itu menolong. Nah, kalau fungsi Fourier dalam matematik, ini adalah kernelnya. Ini namanya kernel, fungsi kernel. Yang menemukan siapa? Fourier. Gitu. Ya, contohnya. Kalau kita punya fungsi Ft sama dengan 1, fungsi Ft sama dengan 1 itu kalau di grafik gimana sih nulisnya? Ft sama dengan 1. Ya, ini kalau di grafik itu kan dia cuman T-nya lebih dari 0 ya. T lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau yang ini T-nya, ini Ft-nya, gambarnya di sini kan. Ini 1, dia cuma garis lurus aja. Nah, ini Ft sama dengan 1. So simple. Nah, pertanyaannya, berapakah transformasi Laplace-nya atau berapakah Laplace dari 1, gitu ya. Jadi berapakah Laplace dari 1? Nah, gitu. Masih ingat dulu kita belajar improper integral ya, atau integral tak sejati. Masih ingat ya. Nah, jadi dalam menyelesaikan transformasi Laplace ini, karena batas atasnya itu dia menggunakan tak hingga, maka kita menggunakan pendekatan limit di sini. Jadi, Anda perhatikan di sini, Laplace dari 1 sama dengan ya, integral bawah 0, yang atasnya dia tak hingga, E pangkat min ST kali 1 DT. Ya, sama dengan, jadi tak hingganya ini kita menggunakan limit pakai B mendekati tak hingga 0B E pangkat min ST DT. Masih ingat saya pernah mengantarkan tentang improper integral? Pernah ya? Buka lagi slide-nya, coba ceki dot gitu. Catatan yang dulu. Nah, jadi ini akan sama dengan limit B mendekati tak hingga min ST E pangkat min ST dengan batas atas B, batas bawahnya 0. Ya, kemudian ketika kita inputkan, ya, jadi ketentuannya adalah S-nya lebih besar dari 0, maka Laplace satunya itu sama dengan 1/S. Gitu. Nah, coba kita kerjakan, misalkan kita ubah deh. Ini kan Laplace 1. Sekarang coba kita pakai Laplace E pangkat. Laplace dari E pangkat AT. Ya. Mungkin Anda kalau terima jadi kayak gini, namanya apa gimana gitu. gimana gitu. Coba A-nya saya ganti
saya pakai 2 ya. Nah, jadi misalkan atau Anda dapat contoh yang sama dari Ibu Wulan. Misalkan FT sama dengan E pangkat 2T. Tentukan Laplace dari FT. Nah, ya, mari kita uraikan nih, jawab. Jadi Laplace, kita tulis dulu definisinya. Definisi. Jadi definisi itu kalau dalam matematika itu pokoknya itu dia yang mentok gitu aja ya. Nggak ada di atasnya lagi, itu nggak ada. Jadi definisinya itu adalah integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min ST kali FT dt. Gitu ya. Sehingga Laplace dari E pangkat 2T adalah integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min ST dikali E pangkat 2T dt. Ya, ini ada perkalian eksponensial, jadi atasnya bisa kita jumlahkan ya, yaitu E. Nah, saya tetap pengennya di atas pakai min. Jadi di dalamnya itu saya akan punya S dikurangi 2, gitu ya, dikali T dt. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Sehingga kita bisa menggunakan limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga E pangkat min S min 2T dt. Ya, jadi S-nya itu, Bu, ini S-nya gimana, Bu? Mungkin Anda belum terbiasa ya, tapi nggak apa-apa. Kita ini mainnya di fungsi T. Ya, jadi anggap S ini adalah sebuah koefisien yang lain. Gitu ya, tapi jangan langsung dioperasikan gitu. Enggak dulu anakku. Nanti kakak. Cup. Permisi, Bu. Ya, silakan. Itu kayaknya limit B mendekati tak terhingga integral 0 sampai B, Bu. Oh iya, betul Mas. Bentar. Ini si Unya lagi bilang. Bentar. Iya, benar. Ini B ya. Terima kasih. Oke. Terus dikoreksi aja langsung ya. Terus mana nih? Hasil integralnya berarti berapa nih? Min 1/, gitu ya. Min 1/, S min 2, E pangkat min S min 2, ya, dengan batas bawah 0, batas atasnya B. Nah, tuh. Yuk, lagi. Nah, jadi suku yang pertama kita masukkan B, yaitu limit B mendekati tak hingga. Jadi min S keduanya saya pindahkan ke depan aja ya, biar nggak ribet. Nah, ini nih, saya pindahkan keluar. Jadi di dalamnya saya akan punya limit B mendekati tak hingga E pangkat min S min 2 itu dikurangi nolnya kita masukkan E pangkat min B ini B S min 2 kali 0. Terus gimana? Min S kurang 2. Suku yang pertama jadinya berapa? Suku yang pertama ini. Ya, Anda perhatikan gitu ya. Jadi ketika B-nya dia mendekati tak hingga, selama S-nya dia lebih besar dari 2, jadi dia syaratnya ini S-nya lebih besar dari 2 ya, maka nilai suku pertama ini dia akan mendekati
0 ya, jadi B-nya itu dia tak hingga dikalikan dengan negatif, jadi S min 2-nya dia tetap positif, kalikan negatif, dan E pangkat negatif sesuatu yang sangat besar gitu ya. Negatifnya itu negatif yang besar, berarti dia akan mendekati 0. Dia akan mendekati 0. Suku yang keduanya, E pangkat min 0 adalah 1 ya. Jadi 0 dikali S min 2, 0 E pangkat min 0 adalah 1. Jadilah dia positif super S min 2. Jadi Laplace dari E pangkat 2T adalah super S min 2. Ya, ini bisa kita buktikan kalau duanya itu kita generalisir menjadi A, bilangan real sembarang A. Gitu ya. Maka nanti kita akan punya Laplace E pangkat A pangkat T, E pangkat AT adalah super S min A. Ya, Anda perhatikan di sini yang tadinya itu fungsi T menjadi apa? Fungsi S. Ini namanya transformasi Laplace. Gitu. Nah, Anda bisa buktikan sebagaimana yang ada di tabel Laplace gitu ya. Jadi di sini kalau Ft-nya 1 maka Laplace 1 adalah super S. Nah, ini nanti efeknya kalau kita punya sembarang C maka transformasi Laplace-nya adalah C per S. Itu ya, di mana S lebih besar dari 0. Itu. Terus yang lain sama. Nah, di sini ada kalau yang T pangkat N, ya N-nya adalah bilangan bulat. Misalkan kalau T pangkat 1, berarti Laplace-nya berapa? Laplace-nya adalah 1 faktorial dibagi S pangkat 2 ya. Kalau T-nya pangkat 2, Laplace-nya berapa? 2 per, kita masukkan di sini. S pangkat 3. Ya. Terus, kalau T-nya pangkat 4, Laplace-nya apa? 24 per S pangkat 5 ya, Bu? 4 faktorial ya. 4 faktorial dibagi S pangkat 5 gitu. 4 faktorial berapa? 4 faktorial 24 ya, Bu? 24 per S pangkat 5. Dan seterusnya. Ya, ini ada buktinya, sebenarnya bisa saya jelaskan buktinya masing-masing ini. Tapi waktu kita ngejar waktu aja ya. Yang penting kita pakai aja gitu dulu ya. Nah, begitu juga. Jadi ini mungkin yang lain ya. Jadi ini FT, ini FT-nya, ini adalah Laplace FT-nya. Mungkin yang lainnya. Kalau Anda menemukan tabel yang lebih banyak, mungkin akan lebih membantu. Ya, mungkin ada fungsi-fungsi yang lain yang bisa dikembangkan, akan dicarikan Laplace-nya. Nah, contohnya di sini ada cos AT. Jadi Laplace dari cos AT itu adalah S per S kuadrat plus A kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan sifat kelinier daripada transformasi Laplace. Nah, karena nanti ini mau kita pakai ya. Jadi kalau ada dua fungsi ditambahkan, dikalikan sebuah konstanta dan kemudian dijumlahkan atau dikurangkan boleh, maka dia berlaku sifat apa dalam matematika nih? Namanya sifat, masih ingat kan kalian? Asosiatif. Ya, kalau nggak salah ya, asosiatif. Jadi operasi ini, tapi ini tidak berlaku kalau dia bentuknya perkalian dan pembagian ya. Nggak boleh.
mirip dengan integral. Kalau ada dua fungsi yang dia dibagi atau dikali, kemudian diintegralkan, kan nggak boleh tuh dipisah-pisah, nggak boleh. Tapi kalau dia cuman penjumlahan atau pengurangan, dia boleh. Gitu ya. Anda perhatikan di sini. Jadi Laplace ya alfa kali ft ditambah beta gt, di mana alfa ini dan beta ini adalah sebuah konstanta, maka hasilnya akan sama dengan A dikali Laplace-nya ft ditambah beta dikali Laplace-nya gt. Gitu ya, atau dia akan sama dengan ini. Ya. Ini saya stabilo. Contohnya, ini dia contohnya. Saya kerjakan di bawah ya. Jadi Laplace dari, kita tentukan Laplace 3 cos 4t ditambah Laplace 6t kuadrat ini. Laplace dari 3 cos 4t ditambah 6t kuadrat. Nah, kita pakai sifat kelinearan yang di atas ini. Kita pisahkan dulu penjumlahannya, atau berarti bisa langsung kita pakai aja ya. Berarti 3 kali Laplace berapa itu? Laplace cos 4t ditambah dengan 6 dikali Laplace t kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah Laplace dari cos 4t? Coba kita lihat di tabel. Laplace cos 4t. Ini ya, nih. Cos AT, A-nya sama dengan 4. Ya, berapa ini? S dibagi S kuadrat ditambah A-nya kita ganti 4. 4 kuadrat. Ya, Mbak, kita tulis. Saya crop aja deh, biar nggak bingung, biar nggak kelewat. Saya taruh sini ya. S per berapa tuh? S kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, lagi. Berarti sekarang kita cari Laplace T kuadrat. Berapa tadi Laplace T kuadrat? 2 per 2 ya? S pangkat 2. Sudah. Kita substitusikan aja ke atas. Gitu ya, substitusikan. Jadi, kita bisa lanjutkan. Berapa itu? Jadi Laplace. Saya kok nulisnya di sini. Nggak apa-apa ya. Tapi paham ya. 3 dikali berapa itu? 3 dikali 3S per S kuadrat plus 19. Yes. Ditambah 6. Per S pangkat 3. Pangkat 3 ya? Iya, Bu. Makasih. Gampang kan? Ini aljabar sederhana sih menurut saya. Jadi ini nanti itu akan membawa kita yang tadinya ngerjakan PD-nya ribet sampai kita harus nurunkan berkali-kali jadi lebih simpel.
Misalkan contoh yang kedua. Berapakah Laplace dari 3E pangkat 2T min 2 sin 3T? Nah, ada sama dengannya sih. Ya sudah, berarti ini akan sama dengan 3 kali Laplace dari E pangkat 2T dikurang 2 kali Laplace sin 3T. Ya, Laplace-nya E pangkat 2T. Coba kita lihat. Saya copy aja deh tabelnya. Jauh ke atas. E pangkat 2T. Ini ya, E pangkat AT. A-nya kita ganti dengan 2. Berarti kayaknya yang barusan kita kerjain ya. Berarti 3 dikali 1 per S min 2. Dikurang 2 dikali Laplace sin AT. Nih. Sin 3T. A-nya kita ganti dengan 3. 3 per berapa, Mas? 3 per S kuadrat plus 9. Plus 9. Jadilah 3 per S min 2 dikurang 6 per S kuadrat plus 9. Ini Laplace-nya. So easy ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Mungkin Laplace ini bisa membantu kita juga untuk menyelesaikan fungsi-fungsi yang sulit untuk diintegralkan. Ya. Nah, tetapi karena yang kita pelajari adalah Laplace yang akan membantu kita untuk menyelesaikan PD, ya, maka dari itu nanti kita bisa langsung to the point ke tujuan kita, gitu ya. Gitu. Laplace yang dimanfaatkan untuk penyelesaian integral, gitu ya, atau menyelesaikan integral dari fungsi yang sulit itu, nah, mungkin bisa Anda pelajari sendiri. Oke ya, aman ya? Boleh saya lanjut lagi? Atau mau bernapas dulu? Nah, jalan kita masih panjang. Ini jam berapa? Tinggal 1:04. Masih ada napas kok, Bu. Kata kita terbiasa pendek-pendek banget ya. Kuliahnya nggak apa-apa deh. Jadi kalau kuliah itu Anda pegang ujung depan sama ujung belakangnya. Itu aman. Aman 50%. Kayak Bu Umi ini giliran udah di akhir-akhir main embat gitu ya. Saya pikir ini tadi udah disampaikan sama Bu Ulan, jadi saya bisa langsung lompat ke inverse. Sekarang boleh saya ke inverse Laplace? Boleh ya? Saya ke inverse Laplace. Jadi kalau tadi Anda masih ingat fungsi inverse ya? Mirip banget dengan konsep itu. Jadi kalau yang tadinya beda. Jadi kalau yang tadinya FT kita bawa ke Fs, F besar S, gitu ya. Nah sekarang kebalikannya, dari F besar S ke F kecil T, gitu. Jadi nanti pertanyaannya, berapakah inverse Laplace dari 1 per S? Berarti nanti inverse-nya akan sama dengan 1. Mono ya? Mono ya, jangan mono. Kita lihat ya. Gampang kok, gampang.
Jadi yang ada di tabel ini adalah fungsi-fungsi yang sering muncul. Gitu. Anda perhatikan, jadi kalau yang tadinya kita punya FT, kemudian kita bawa dia menjadi Fs, ya, dengan apa? Dengan Laplace FT. Nah, sekarang kita akan membawa FT, kita balik nih arah panahnya ya. Kemana ya arah panahnya? Gini aja biar Anda nggak bingung. Kita akan bawa F besar S. Saya balik jalannya nih ke sini. Ke FT. Dengan apa? Jadi tadinya ke kanan jadi ke kiri. Nah, ini namanya inverse. Jadi Laplace inverse pangkat L cantik pangkatnya 1 ya dari F besar S. Gitu. Jadi dibalik. Yang tadi yang ke kanan jadi ke kiri. Ya, dan kita dibantu dengan tabel. Gitu. Kita dibantu dengan tabel. Ini powerful banget untuk menyelesaikan PD. Lihatlah nanti. Contohnya, nih. Berapakah ya, Laplace inverse Laplace apa Laplace inverse nyebutnya? Inverse Laplace ya. Berapakah? Nah, tentukan inverse Laplace dari 1. Dari 1. Dari 1/s. Oh, berarti dia sama dengan 1. Ya. Berapakah Laplace inverse dari 1/s kuadrat? Oh, ternyata dia adalah T pangkat 2 dibagi 2 faktorial, berarti setengah T kuadrat. Tuh. Coba. Berapakah, misalkan coba. Laplace inverse dari 1/s min 5. Mana yang bersesuaian? Nomor berapa? Nomor 1 kah? 2 kah? 3? Yang E pangkat itu E5T ya. Oh, iya. Jadi tinggal milih doang. Mau pilih yang mana? Yang ini nih, yang keempat. Ya. Berarti dia akan sama dengan A-nya kita ganti dengan berapa? Dengan 5. Berarti E pangkat 5T. Coba lagi. Berapakah inverse Laplace nomor 1 dari S dibagi S kuadrat tambah 16. Nah. Nomor berapa? 6. Fungsi apa itu? Fungsi cos. Ini Anda perhatikan ya, ini yang bersesuaian ini. S dibagi S kuadrat plus A kuadrat. Jadinya adalah cos ATA-nya berapa? A-nya 16. 4. Ya, jadi dia akan sama dengan Laplace inverse Laplace dari S per S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Dia akan sama dengan cos 4T. Ya. Nah, here is. Kalau Laplace inverse dari ya super S kuadrat tambah 25. Berapa ini? S kuadrat tambah 25. 100. Kan dulu sayang. 130. Sin 5T per 5, Bu.
tambah 5 kuadrat, nomor 5 ya, jadinya sin 5T per 5. Ya, gampang ini mah. Ini beneran aljabar sih biasa, benar-benar aljabar sederhana. Nah, saya akan jelaskan sifat kelinearan inverse Laplace. Sama dengan yang tadi, mirip, sama persis dengan sifat kelinieran Laplace. Jadi, inverse Laplace ya, dari alfa kali F besar S plus beta kali G besar S, ya, itu dia akan sama dengan, jadi kita bisa pecah-pecah dia, jadi mirip sekali dengan yang tadi. Ya, yaitu alfanya kita keluarkan di sini, kita kalikan dengan Laplace inverse-nya, nah yang ini nih, Laplace inverse dari F besar S ditambah betanya kita keluarkan, kita kalikan dengan Laplace inverse G besar S. Contohnya. Coba ya, contoh 1. Contoh 1 ini apa nih? Laplace inverse berapakah? Tentukan Laplace inverse dari langsung aja ya, langsung aja coba. Saya nggak nulis dulu. Tinggal. Saya langsung ya ke kanannya. Nah, ini berapa ini? Ya langsung aja kita pakai sifat yang di atas. Berarti 4-nya kita keluarkan, dalamnya tinggal berapa tuh? 4 per 2S min 7. Suku yang kedua, berarti ditambah, langsung min ya, min aja, min. Inverse Laplace dari 4S ditambah 6. Oh, langsung kita pisah aja ya. Kita pisahkan aja dia. Min 4 kali Laplace inverse Laplace dari S per S kuadrat tambah 9. Gitu ya. Jadi suku yang keduanya saya bagi 2. Ya, dikurangi lagi 6 inverse Laplace dari berapa tuh? 1/4 S kuadrat ditambah 9. Nah, baru suku yang ketiga. Suku yang ketiga berapa tuh? Ditambah 12 Laplace inverse dari 1/S pangkat 5. Sudah selesai. Berapa ini yang pertama? Oh, 4-nya ini 1 ya. Yang pertama gimana? Biar dia bersesuaian dengan yang ada di tabel. Ini kira-kira pakai yang mana? Nah, kita perhatikan ya. Jadi atasnya 1, bawahnya adalah 2S min 7. Yang E pangkat dulu. Yang E pangkat ya, yang E pangkat. Jadi kita perhatikan S-nya ini dia pangkat 1 atau pangkat 2. Kayaknya itu aja ya mainnya ya. Nah, karena S-nya pangkat 1, atasnya 1, jadi ciri khasnya tuh dia ada yang di nomor 4. Yang ini ya Mas ya, E pangkat. Tapi bedanya S-nya dia punya koefisien 2. Jadi 2-nya harus kita keluarkan. Ya, jadi kita masih harus sederhanakan lagi. Masya Allah. Laplace inverse Laplace dari 2-nya kita keluarkan bahwa di sini nih. S min 7/2. Gitu ya. Nah, ke belakangnya sama. Nah, saya nggak nulis ulang deh. Berarti dia akan jadi 4 dibagi 2 setengah. 2-nya kita keluarkan. Jadinya berapa? 4 dibagi 2 jadinya 2. Ya, 4. 4/2 kali Laplace inverse. Ini suku yang pertama jadi.
Ayo kakak ke sana dulu, nak. Selesaikan ini dulu, sayangku. Intinya 2. Bukan. Gitu ya. Ini ke sana sama ya. Ini hanya saya membantu menyederhanakan. Ini sederhana banget. Jadinya berapa tuh? 2. Dapatnya ini 2 P pangkat 7 per 2 P, Terus? min 4 cos 3 T, min 2 sin 3 T, ditambah T pangkat 4. Pelan-pelan. Suku yang ketiga berapa, Mas? Saya nggak ngecek loh ya. Min 2 sin 3 T, Terus? tambah T pangkat 4 per 2. Nah, tanggung jawab ya, Mas Elan. Kalau ada yang salah, Mas Elan, kenapa dapat segini? Tanya Elan. Bukan saya. Kayak jadi Bu malah gitu. Bu. Sudah? Coba Anda kerjakan. Coba kerjakan. Ini kerjain sendiri. Kerjain sendiri. Udah jam segini, tapi kita belum ke PD. Gimana dong? Dah, saya break dulu deh. Sampai sini dulu ya. Daripada nanti ini megap-megap. Mau ujian hari apa? Udah pegang jadwal belum, sayang? Udah pegang jadwal belum?